Sebentar, Ibu. Oke. Suara saya jelas ya? Ini kok Jelas, Ibu. terus pesertanya berapa ya? Total satu kelas. Karena ini tercantum baru 73. Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Baik, untuk apa namanya? Sudah kelihatan ya slide saya? Sudah, Ibu. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini kita diskusi terkait regimen dosis atau TDM untuk digoksin ya. Nah, eh, nanti materinya juga tidak terlalu banyak. Saya kira bisa selesai dalam waktu 1 jam paling-paling atau mungkin nggak nyampe ya. Untuk digoksin ini sebagaimana kita ketahui ya merupakan salah satu obat jantung ya yang digunakan pada pengobatan untuk gangguan fungsi jantung ya dengan efek inotropik positif. Biasanya gangguan pada jantung baik berupa congestive heart failure ataupun mungkin gangguan pada fibrilasi atrial. Untuk kinetikanya, dioksin ini diabsorpsi tidak sempurna ya dan kemudian juga sebagian besar eliminasinya itu melewati ginjal ya. Nah, kalau di sini tercera absorpsi tidak sempurna, berarti nanti nilai F-nya bermakna bahwa dia kurang dari pada 1 ya. Dan kemudian untuk proses eliminasinya dikarenakan ini sebagian besar melewati ginjal, bermakna nanti akan ada penyesuaian dosis ketika pasien itu mengalami gangguan fungsi ginjal mestinya ya. Tapi barangkali tidak demikian jika ada gangguan pada fungsi hepar. Nah, kemudian untuk dosis muatan yang biasanya digunakan yaitu sekitar 1 miligram ya per orang atau ya biasanya kalau pedoman untuk di luar negeri begitu ya bobot rata-rata padaman orang dewasa itu adalah di sekitar 70 kilogram. Jadi boleh juga bermakna 1 miligram per orang begitu ya. Tapi ya tetap setiap orang punya kondisi ini hanya secara umum dan tentunya pada kondisi yang tidak ada kondisi-kondisi khusus ya, misalnya dengan tadi seperti gangguan fungsi ginjal ataupun mungkin eh, apa ya kondisi gabungan dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, kemudian dosis pemeliharaan ini juga cukup kecil ya, yaitu di kisaran hanya 0,125 sampai 0,25 miligram dan ini pun hanya diberikan 1 kali sehari ya.
Nah, kemudian ini bisa terlihat mengapa kok ini hanya 1 kali sehari ya. Nah, tes setengah eliminasinya juga memang karena relatif sangat panjang ya. Dan digoxin hanya diberikan sekali saja. Nah, tentunya adik-adik juga paham ya atau bisa mencermati kira-kira mengapa ya digoxin ini kok sudahlah dosisnya kecil, kemudian hanya diberikan sekali sehari ya. Tentu itu membawa dampak yang ataupun membawa pemaknaan bahwa mungkin ya di sini ada ikatan yang sangat kuat atau sangat erat ya antara obat dengan reseptornya. Ya, kemudian juga mungkin karena pengaruh yang lain ya, kenapa tes setengah eliminasinya relatif panjang. Mungkin itu bisa juga disebabkan oleh nanti kita cek di volume distribusinya ya. Nah, kemudian digoxik ini perlu penyesuaian dosis ya pada kondisi-kondisi tertentu juga ya. Misalnya di sini pada adanya perubahan terapi ya, yang awalnya misalnya dari parenteral kemudian ke oral. Nah, tentu harus ada perhitungan penyesuaian dosisnya seperti apa ya, ataupun sebaliknya dari oral ke parenteral. Dan tadi yang sudah kita sampaikan adanya gangguan fungsi ginjal ya pada pasien. Nah, ini juga perlu penyesuaian dosis dan mungkin juga pada pasien yang CHF. Di sisi lain, ini juga pada pasien yang mengalami abnormalitas fungsi tiroid ya, ini juga apa namanya perlu dilakukan penyesuaian dosis dan mungkin juga digunakan bersamaan dengan obat-obatan yang lain seperti amiodaron, quinidin dan juga misalnya verapamil. Ini nanti ada perhitungan yang lebih khusus di apa namanya perhitungan tata cara perhitungan clearing kreatininya. Nah, kemudian kalau kita lihat di konsentrasi plasma terapeutik, yaitu di rentang konsentrasi plasma terapeutik yang diharapkan dari digoxin, yaitu antara setengah sampai 0,9 mikrogram ya per liter pada pasien CHF dan agak sedikit lebih tinggi rentangnya ya, sampai 2 mikrogram untuk fibrilasi atrial dan pengendalian laju ventrikel. Nah, Anda lihat di sini, adik-adik lihat ya, jarak ya antara untuk rentang plasma terapeutiknya cukup sempit ya. Ya, hanya berkisar di 0,5 sampai 0,9 mikrogram per liter ya. Jadi adik-adik juga bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya sampai terjadi overdosis untuk obat ini ya. Kemudian nilai bioavailabilitas ya. Jadi ya bioavailability-nya juga berbeda-beda bergantung kepada bentuk sediaannya ya. Tentu karena ini ada perbedaan di proses absorpsinya mestinya ya, yaitu untuk yang tablet itu yang paling rendah nilai F-nya yaitu hanya 0,7, kemudian untuk kesediaan eliksir itu 0,8, tapi untuk kesediaan kapsul lunak ya itu bisa sampai 1, artinya dia bisa terabsorpsi sepenuhnya ke 100%. Kemudian harga S faktornya hanya 1 ya. Kemudian untuk tadi ya terkait volume distribusinya, maka di sini eh, ya karena sifatnya yang tadi ya sangat sangat larut apa namanya dalam lemak di sini. Vaksin ini mengikuti model 2 kompartemen ya, jadi dia terdistribusi secara luas ke dalam jaringan ya. Mungkin di pelajaran sebelumnya ya di terkait volume distribusi ada obat-obat yang distribusinya sangat tinggi, tapi ada juga yang sangat rendah. Nah, ini digoxin termasuk salah satu obat yang volume distribusinya sangat tinggi ya.
Kemudian di dalam kompartemen sentral atau VP ya, ini mencapai keseimbangan secara cepat, tapi ketika masuk ke kompartemen jaringan ini baru bisa terjadi keseimbangan setelah memakan waktu yang agak lama ya, jadi lebih lambat dan itu juga termasuk di organ miokardium ya yang merupakan target organ farmakologinya. Nah, nilai VP-nya juga cukup kecil, yaitu hanya 1/10 ya dari nilai TT atau kompartemen sentral, lebih kecil dibandingkan nilai volume distribusi di kompartemen jaringan. Nah, kemudian ini sedikit gambaran terkait distribusi apa namanya obat di kompartemen ya perbedaannya seperti apa di kompartemen sentral dan kompartemen jaringannya. Di sebelah kiri ini yang di kompartemen sentral, kemudian yang di sebelah kanan yang gambar jantung ini di kompartemen jaringan ya. Kemudian berdasarkan referensi nilai alfa T setengah alfa atau T setengah distribusinya adalah sekitar 35 menit ya. Kemudian kita lihat gambar A ya, di sini bagan A menunjukkan bahwa ketika kompartemen sentral itu konsentrasinya di posisi 10 nanogram per mili pada saat T0 ini di volume jaringannya masih nol ya, adik-adik, jadi masih nol. Kemudian baru setelah kurang lebih 35 menit di bagan yang B di sini ya, di di kompartemen sentral menjadi separuhnya dari tahap awal tadi yang awalnya 10 ini menjadi sekitar 5,5 ya, tapi di sini belum ya bergeraknya cukup kecil ya adik-adik ya, hanya dari 0,0 menjadi 0,5. Kemudian di bagian C ya Anda lihat ini sudah 2 kali T setengah distribusi. eh, Kadarnya di sini juga turun lagi separuhnya ya. Ya kurang lebih lah separuhnya dari 5,5 ini menjadi 3,25 dan di sini masih 0,75 ya. Jadi dia naik perlahan sampai akhirnya di bagian E ini ya. Ini sudah tercapai kesetimbangan antara di kompartemen sentral dengan kompartemen jaringannya. Tetapi di situ memakan waktu yang cukup lama, yaitu 3 sampai 4 hari. Ya, 3 sampai 4 hari. Nah, sehingga dari kondisi tersebut, maka kita bisa belajar atau bisa mencermati bahwa kadar dioksin plasma ini tidak atau belum merefleksikan secara akurat efek farmakologi ya sampai obat terdistribusi sempurna ke dalam kedua kompartemen dan sudah tercapai keseimbangan tadi konsentrasi ya. Ya karena seperti yang kita sampaikan dulu bahwa ketika kita melakukan sampling itu kan biasanya memang dalam darah ya. Tapi kita ingat bahwa setiap obat punya sifat yang berbeda. Ada yang dia lebih terkonsentrasi dalam darah, ada yang justru terkonsentrasi di dalam jaringan ya, termasuk obat-obat yang punya volume distribusi cukup luas atau cukup besar. Nah, seperti halnya juga digoksin. Nah, ini maka ketika kita melakukan sampling ya di plasma ya kita mestinya harus lihat dulu ya di plasmanya kadarnya sudah segini lah, tapi ternyata tadi kita lihat ya dari bagan tadi dia baru mencapai keadaan yang setimbang ya dengan konsentrasi di dalam plasma dibandingkan konsentrasi di jaringan itu baru tercapai keseimbangan setelah hampir 4 jam. Ya. Kemudian monitoring itu dilakukan, makanya nah ini monitoring dilakukan setelah tercapai keseimbangan antar kompartemen, yaitu kurang lebih 4 jam setelah pemberian injeksi intravena dan 6 jam setelah pemberian oral.
Nah, kemudian untuk efek klinis itu juga baru mulai terlihat sekitar 1 jam setelah pemberian obat. Tadi setengah tiga puluh lima menit, jadi hampir setelah 2 kali T setengah distribusi. Nah, kemudian eh, ya ini volume distribusi rata-ratanya juga sekitar 7,3 liter per kilo ya, ini per kilogram. Nah, sehingga nanti juga apa namanya bobot badan pasien juga memegang peran penting sehingga nanti harus selalu juga diperhatikan pada pasien yang obesitas ya. Maka harus dihitung nilai IBW dan dilihat nilai aktual body weight atau lean body weight-nya. Nah, kemudian volume distribusi dihitung dengan rumus 3,8 ya. Karena ini liter per kilo harus nanti dikalikan bobot badannya berapa. Kemudian ditambah 3,1 kali clearance kreatinin. Nah, kemudian untuk tata cara perhitungan clearance kreatinin sendiri juga ini nanti agak sedikit rumit ya. Jadi ada beberapa contoh rumus yang bisa digunakan ya. Kemudian tadi sudah kita sampaikan perlu diperhatikan pada pasien yang obesitas. Ya, seperti juga dulu yang pernah kita sampaikan untuk melihat ini ya. Nah, ini seperti dulu pernah saya sampaikan bahwa rumus untuk menghitung IBW ya atau ideal body weight itu juga berbeda-beda bergantung referennya. Ya, yang dulu kita pernah sampaikan IBW sama dengan 50 kilogram ditambah 2,3 kilogram ya kali true body weight atau tinggi badan ya, tapi dia di dalam inci ya, dan ini dikurangi 60 inci ya, atau kelebihan setelah 60 inci. Tapi karena ini di sini bisa juga dengan rumus yang lain, yaitu di sini 0,9 kali tinggi badan ya, dikurangi 150, tetapi tinggi badannya satuannya bukan dalam inci, melainkan tetap dalam sentimeter. Ya. Kemudian untuk wanita ya sama 45, kemudian ditambah 0,9 ya kali tinggi badan. Dan yang dulu juga 45 ditambah 2,3 kali tinggi badan dikurangi 60. Tapi dalam inci ya. Kemudian ini lean body weight atau sama dengan ya adjusted body weight di sini. Itu sama ya seperti dulu IBW ditambah sepertiga kali TBW ya, true body weight ya. Ada juga yang mengatakan ini total body weight dikurangi ideal body weight. Tapi pada intinya TBW ini adalah bobot badan dari pasien aktual apa maksudnya real ya, bobot badan yang atau betul-betul real yang sebenarnya begitu. Kemudian untuk menghitung clearance kreatinin juga pernah kita sampaikan pada materi kalau tidak salah yang pas perhitungan itu ya penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hepar ya. Nah, clearance kreatinin ya sama juga di 140 dikurangi usia, kemudian kali bobot badan dan ditambah dengan dibagi dengan 72 kali serum kreatinin. Ini pada laki-laki ya, tapi kalau pada wanita maka ini perhitungan untuk serum kreatinin untuk clearance kreatinin pada laki-laki dikali 0,85. Nah, ini bermakna apa? Ya, maknanya bahwa clearance kreatinin pada wanita itu lebih kecil ya, hanya 85%-nya dari clearance kreatinin pada pria. Dan perlu diperhatikan juga pada pasien obesitas ya, seperti biasanya di IBW kemudian nanti dicek nilai LBW-nya. Nah, clearance total digoxin itu sebetulnya juga merupakan penjumlahan ya atau perpaduan dari clearance hepar dengan clearance renal ya. Sementara pada individu yang sehat itu clearance heparnya berkisar 0,57 sampai 0,8 ya. Ingat ini satuannya mili per kilogram per menit sehingga nanti biasanya untuk
Kalau kita akan melihat klirnya dalam satuan mili per menit, ya, maka harus dikalikan dengan bobot badan pasien. Kemudian clearance renal itu nilainya biasanya adalah di kurang ya atau lebih kecil atau maksimal itu sama dengan clearance kreatin. Nah, ini untuk menghitung clearance ya itu juga dibedakan pasien yang mengalami CHF di sini atau pasien dengan CHF dan ada pasien yang tanpa CHF ya. Nah, kalau yang tanpa CHF 0,8 mili per kilogram per menit ya, dan nanti dikalikan bobot badan pasien ya, karena untuk menghilangkan di sini. Sedangkan ini ditambah clearance kreatinin ya, karena satuannya mili per menit. Kemudian pada yang mengalami ya CHF ini lebih kecil ya, 0,33 mili per kilogram per menit kali bobot badan dan di sini juga kalau di sini faktornya 1, di sini hanya 0,9 ya. Jadi dari sini adik-adik kalau mau mencermati jelas kelihatan bahwa clearance pada pasien yang mengalami CHF ini tentunya akan lebih kecil ya dibandingkan dengan pasien yang tanpa CHF ya. Dari sini sudah kelihatan ini 0,8 ya, ini kecil sekali ya, hampir sekitar separuhnya, 0,33 ya. Nah, kalau Anda cermati mengapa kira-kira kok pasien yang CHF itu apa namanya clear-nya lebih kecil ya, clear-nya lebih kecil ya. Ini mestinya karena kita tahu bahwa pada CHF ini merupakan gangguan pada fungsi jantung ya. Adik-adik tahu bahwa fungsi jantung itu adalah untuk memompa ya darah ke seluruh tubuh ya, tidak terkecuali ke organ pengeliminasi ya, diantaranya ginjal dan hepar. Nah, kalau misalnya ini tadi sudah di awal disebutkan sebagian besar melalui ginjal ya kan. Nah, berarti juga karena kerja jantungnya berkurang, maka jumlah darah atau kecepatan darah yang mengalir di organ ginjal juga mestinya akan berkurang. Sehingga apa? Nah, kerja dari ginjal juga berkurang. Nah, sehingga proses pembersihan darah dari obat juga menjadi lebih lambat ya, makanya dia clearnya menjadi berkurang atau lebih kecil. Dan pada pasien obesitas juga perlu diperhatikan dan untuk clearance ini ya yang umum biasanya kita menggunakan satuan mili per menit, tapi silakan kalau mau beri satuan liter per hari itu juga boleh ya. Tapi nanti semuanya tinggal harus disesuaikan. Ya pada intinya ini sebetulnya satuannya adalah volume ya, bisa mili, bisa liter per waktu ya. Kalau mili ya gandengannya dengan menit biasanya, tapi kalau liter per hari. Nah, kemudian fungsi terkait waktu paru eliminasi. Nah, ini adik-adik juga bisa mencermati ya, ada perbedaan pada pasien yang dengan fungsi renal normal dan pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Di sini pada pasien normal, T setengahnya 2 hari ya, adik-adik. Jadi juga cukup panjang, yang mana kalau kita bandingkan dengan obat-obat yang lain, biasanya T setengahnya hanya dalam hitungan jam ya. Nah, ini mengapa kok seperti itu ya? Ini tentu ada keterkaitan tadi dengan apa namanya bahwa obat digoxin ini didistribusikan secara luas di jaringan ya toh. Ya ibaratnya kalau kalau apa kita menyapu lantai gitu ya, ada barang-barang berserakan ya misalnya, tapi yang satu yang ruangan satunya ini mungkin berserakan tapi di daerah sekitar dekat pintu sehingga kita akan lebih cepat ya untuk mengeluarkannya. Tapi yang satu lagi mungkin tersebar di seluruh ruangan. Nah, tentu akan sangat tergantung seberapa luas ruangannya. Nanti untuk ketika kita mau menyapu ya mestinya semakin luas ruangannya juga kita semakin lama waktu untuk membersihkan ruangan itu. Ya, ya gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian nah ini untuk pasien gagal ginjal. Nah, ini juga lebih lama
hampir 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, bisa sampai 4 dan 1 6 hari. Nah, kemudian untuk TDM-nya bagaimana? Nah, kita ingat bahwa pelaksanaan TDM itu harus menunggu sampai pada kadar tercapainya kondisi steady state ya. Dan kondisi steady state seperti yang kita sampaikan di awal bahwa eh, itu tercapai kurang lebih 5 nilai T setengah ya toh. Sehingga di sini sampel atau plasma itu bisa dimonitor sekitar 7 sampai 14 hari ya, ya kan Mbak ya. Nanti kan tergantung plus minusnya. Kalau tadi nilai T setengahnya adalah 2 hari ya toh. Kalau kali 5 sebetulnya itu 10. Nah, tapi mungkin tergantung plus minusnya berapa. Kalau misalnya plus minus 1 ya berarti 3 kali 5 bahkan bisa sampai 15 hari ya. Tapi ini diperkirakan di 7 sampai 14 hari ya. Kemudian itu pun masih menunggu tadi ya, adik-adik setelah tercapai kadar tuna tetap harus menunggu tadi tercapai kesetimbangan antara konsentrasi plasma dan jaringan tadi. Nah, sehingga pada saat sudah kita 7 sampai 14 hari tadi untuk pada posisi mencapai steady state tetap juga menunggu sampai tercapai kesetimbangan ini ya, yaitu 4 jam setelah pemberian injeksi intravena atau 6 jam setelah pemberian per oral. Nah, ini adik-adik bisa cermati juga kalau tadi pada pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal, tapi mungkin statusnya masih lebih ringan ya dibandingkan yang ini. Kalau ini tadi hanya di 4 sampai 6 hari T setengahnya, tapi yang di sini ya pada pasien yang mengalami end-stage renal disease ini baru tercapai apa namanya kondisi tunak setelah 15 sampai 20 harinya cukup. Jadi memang gangguan fungsi ginjal cukup berpengaruh penting pada TDM digoxin. Nah, kemudian untuk loading dose Anda bisa menghitung dengan menggunakan rumus ini yaitu TD per CP dibagi S kali F. Dan untuk menghitung maintenance dose-nya ya ini bisa dengan clearance dikalikan CPSS average ya dikali interval waktu dibagi S kali F. Kemudian K ya seperti biasa merupakan clearance dibagi dengan volume distribusi dan T setengah eliminasinya adalah ya 0,693. Ya ini dari sini ya. K ini clearance per KD sehingga ini 0,693 ya. Nah, ini bisa juga terkait dengan K yang ini KD per clearance. Nah, kemudian kita lihat di sini ya apa namanya nilai T setengah dan waktu untuk mencapai steady state ya ternyata juga dia berbeda-beda pada berbagai kelompok usia ya. Di sini ada yang prematur neonatus, full neonatus, infant, children, dan usia-usia ya yang ini masih remaja ya, anak-anak sampai remaja di usia 12 tahun atau di dewasa. Nah, ini Anda bisa lihat ya, ada usia anak-anak yang baru beberapa minggu begitu ya, ini cukup half life-nya cukup tinggi yaitu di sekitar 61 jam ya. 61 jam berarti sekitar berapa hari ya? Ya nanti dibagi 24 ya. Kemudian waktu untuk mencapai steady state ya tentunya akan bergantung kepada nilai T setengahnya. Kemudian untuk nilai clearance-nya, clearance dan volume distribusi juga berbeda-beda ya. Di sini untuk neonatus hanya di sekitar 1,5, kemudian untuk infant di 11,2, dan untuk anak-anak 1 sampai 12 tahun di 8 sampai
8 plus minus 2,7 ya liter per jam per meter kubik. Nah, tentu karena satuannya seperti ini juga nanti harus disesuaikan ya untuk satuannya. Dan volume distribusinya ini juga liter per kilogram ya, dan bisa dilihat ini justru yang tinggi ya volume distribusinya terutamanya pada infan dan anak-anak 1 sampai 12 tahun ya, sih sekitar 16,3 atau 16,1 liter per kilogram bobot badan. Ya, kemudian untuk apa perhitungan volume distribusi ya selalu dilihat nilai ideal body weight-nya tadi ya. Nah, kemudian untuk ini ya perhitungan clearance ya. Jadi untuk clearance ini juga ada beberapa rumus yang bisa digunakan atau metode. Ini yang pertama tadi ini HF ini hot failernya. Jadi seperti tadi juga ya dibedakan antara pasien yang ada hot failernya ada yang tidak gitu ya. Kalau ini pada hot failer yang absen berarti yang tidak ada ya, yang present berarti yang ada. Nah, kalau yang tidak ada ini 1,303, tapi ingat di sini ditambah 41. Kemudian kalau yang ada berarti dia lebih kecil ya. Dari sini juga kelihatan rumus yang depan sama, tapi yang belakang ini berbeda yaitu 20 mili per menit. Kapan ini pun dengan asumsi bahwa F-nya adalah 0,6 ya, yang ini ditetapkan oleh autornya atau yang menentukan rumusnya, dan clear-nya nih dalam bentuk mili per menit satuannya atau unitnya ya. Kemudian yang metode 2 ini juga untuk yang tidak pasien tidak mengalami heart failure ini dengan rumus 1,94 ya. Ini kemudian clearance kreatininnya kali 1,02 ya. Tadi kalau satuannya di liter per jam per meter persegi atau meter kubik ya. Dan kalau yang ada di 0,7 ya, dari sini sudah kelihatan juga jauh lebih kecil ya. Kemudian kali clearance kreatinin dikalikan, kalau di sini 1,02 maka di sini hanya 0,81 ya. Ini pun dengan catatan bahwa atau diasumsikan nilai F-nya 0,6. Nah, kemudian clearance kreatininnya dalam satuan liter per jam per meter kubik. Nah, ini kalau mau dikonversi satuannya menjadi mili per menit, maka bisa juga ya dari satuan ini liter per jam per meter kubik ini kemudian apa, dikalikan dengan 0,06 dan kemudian dibagi dengan 1,73. Nah, seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa penggunaan jadi obat-obat tertentu seperti quinidin dan apa tadi ada 3 jenis tadi ya. Nah, maka itu juga ada perbedaan lagi di dalam tata cara perhitungannya, yaitu menggunakan rumus ini 3,1. Tapi ini satuannya liter per jam ya, ingat. Ini agak berbeda kalau di sini liter per jam per meter kubik. Nah, kemudian yang penting adalah di sini setelah semuanya ini kemudian dikalikan dengan 0,57 ya. Ini bermakna penggunaan secara bersamaan obat-obat tertentu juga bisa menurunkan clearance di goksin. Gitu ya. Dan di sini ada asumsinya yaitu bahwa nilai F-nya adalah 0,82 dan clear-nya ini digunakan unitnya liter per jam ya. Nah, kalau mau per bisa juga mili per menit. Nah, ini kalau kalau dari liter per jam kemudian diubah ke mili per menit itu sudah sama ya. Tidak ada perubahan. Nah, kemudian bisa juga seperti ini ya. Ini menggunakan semacam apa ya, bisa dihitung menggunakan nomogram juga ya. Dan ini D sama minus 2 berapa? 2,24
7 ditambah 0,0244 kali CR kali ini kali IBW ya. Kemudian ini digoksin, dosis digoksin ya berdasarkan seperti ini ya. Misalnya kalau D-nya kurang dari 1 maka dosisnya adalah 0,0625 miligram per hari. Tapi kalau nilai D-nya lebih dari 1 tetapi kurang dari 2,5 ini eh, dosisnya 0,125. Nah, ini ya. Jadi memang ada pedoman-pedoman yang berbeda-beda yang cukup signifikan ya. Kemudian ini juga eh, perhitungan dosis yang ini CSS yang diharapkan ya. Kemudian kali 2,2 aliran kreatinin di tanggal 25,7. Ini D-nya di sini dosis di dalam mikrogram per D. Kemudian CSS-nya ini konsentrasi yang ditargetkan dalam mikrogram per liter dan CrCl dalam mili per menit. Kemudian untuk apa namanya pembuatan atau penyiapannya larutannya seperti apa? Nah, untuk IV bolus ya ini tidak perlu dilakukan pengenceran, sedangkan untuk penggunaan intermittent itu apa namanya karena memang bentuknya kan semacam pemberian infus ya, jadi ini perlu dilakukan pengenceran yaitu seperti yang di bawah di sini ya, bisa dengan menggunakan normal salin ya, larutan garam 0,09% ya atau 0,9 nanti dicek. Kemudian juga dengan dextrose 5% atau dengan water for injection atau WFI ya. Dan untuk bolus memang tidak perlu diencerkan. Nah, kemudian ini IV ya, penggunaan secara intramuskuler ini tidak disarankan ya karena ini bisa terjadinya muscle necrosis ya, sehingga tidak direkomendasikan. Dan kalau seandainya sangat sangat terpaksa ya tidak boleh lebih dari 500 mikrogram pada dewasa atau 200 mikrogram dan diinjeksikan pada ya site atau tempat khusus atau satu tempat saja ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga apabila sudah dilarutkan tadi ya entah dalam normal salin, dextrose atau EFI ini perlu diperhatikan kestabilan dari larutan yang sudah diambil ya sehingga ini maka penyiapannya ya pada intinya penyiapannya kalau bisa baru ya jadi lebih terjaga kestabilannya tapi kalau misalnya terpaksa ya ini bisa dilakukan dengan penyimpanan maksimal adalah 48 jam. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Adik-adik bisa apa namanya mencoba menghitung ya. Di sini ada contoh-contoh. Saya berikan 2 contoh kasus soal ya. Ya, ini bisa digunakan sebagai apa latihan ya untuk apa namanya ya untuk menghitung ya. Ada 2 nomor ya. Seperti itu dan Anda bisa kalau ini kasusnya tuh seperti tadi yang ada penggunaan bersamaan dengan kinidin. Nah, tadi ada tata cara perhitungan yang lebih khusus ya. Nah, kemudian adik-adik bisa menghitung bagaimana dosis muatan dan dosis pemeliharaannya atau loading dose dan maintenance dose-nya. Kalau yang di sini tidak ya, jadi tidak ada tadi penggunaan yang menyebabkan terjadinya interaksi, tetapi di sini ada dia menderita CHF ya. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira pertemuan hari ini cukup ya. Sekian. Ibu, mohon maaf, tadi ada beberapa teman yang belum absen.
Oh, yang belum absen. Oke. Bentar. Ini ini masih slide ya, Mbak? Iya, Ibu masih slide. Oke, sebentar. Kok saya agak lupa tadi. Gimana sih ya? Bentar ya, Mbak. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Mohon maaf Ibu, saya juga izin bertanya, untuk minggu depan itu kelasnya seperti biasa ya Bu? Minggu depan tidak ada libur toh? Kalau di tanggal nggak, bukan tanggal merah sih Bu. Tapi mau gimana? Saya manut. Oh, Kalau kita dosen tetap masuk, tapi silahkan nanti saya juga ikut adik-adik kalau misalnya karena libur panjang mau di online kan juga boleh. berarti untuk kuisnya belum minggu depan ya Ibu? Ya itu makanya harusnya sudah minggu depan. Ya kuisnya nanti naik misalnya minggu depan ya bisa saya buat di Elok juga bisa. Kalau kuis kan bisa, anu toh. Kuis kan boleh offline, boleh online. Baik Ibu, terima kasih. Nanti saya tanyakan ke teman-teman dulu. Oke. Baik, sudah presensi semua ya. Oke, kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.